Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil ghurril muhajjalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita pun dapat menunaikan dan melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Semoga apa yang kita lakukan semuanya ada dalam ketaatan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berupaya untuk meniti sunnahnya, mengamalkan ajarannya hingga akhir masa nanti. Cuma sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim, buah karya dari Al-Imam Ibn Katsir, yang mana kita tengah membahas surat Al-Baqarah dan kita sedang membahas ayat ke-124 di pekan atau di pertemuan sebelumnya, yaitu kisah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mensucikan Ka'bah, membangun Ka'bah dan menyiapkannya bagi orang-orang yang ruku', yang sujud, yang tawaf serta yang i'tikaf, melakukan peribadahan di sekitaran Ka'bah. Tentu kisah Nabi Ibrahim ini adalah sangat masyhur sekali dan sangat menginspirasi untuk kita semua, terutama bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa perjalanan beliau, kehidupan beliau dari berbagai macam sisinya, dari berbagai macam angelnya, ya, dipotret dari sisi manapun, maka terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa, pelajaran-pelajaran yang agung, yang luhur untuk dijadikan panutan, contoh oleh kita semuanya. Dan di dalam ayat yang ke-124 kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membersihkan Ka'bah, mensucikan Ka'bah dari segala macam noda-noda, wabil khusus adalah noda kesyirikan, noda kemusyrikan, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua orang yang berada di sekitaran Ka'bah itu adalah orang-orang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyatukan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kehidupannya, sehingga masjid itu betul-betul suci, ya, bagi orang-orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita lanjutkan insyaallah taala di ayat yang berikutnya. Insyaallah ini akan menjadi pelajaran kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza ahidna
wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nari wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya alaihi wassalam untuk membersihkan, mensucikan Ka'bah, baitiya, rumahku, yakni Ka'bah, lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wal 'akifin, orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan orang yang ruku serta sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina, dan tatkala Nabi Ibrahim berdoa, rabbi ij'al hadza, wahai Tuhan kami, jadikanlah negara ini, negeri ini, yakni Mekkah, adalah negeri yang aman, dan berilah rizki kepada para penduduknya dari buah-buahan orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Allah taala berfirman, dan kepada orang-orang kafir aku berikan kesenangan sementara, kemudian aku paksa dia, summa abtarruhu ila azabin nar, untuk masuk ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan tatkala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu, dan tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail, maka beliau juga berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini, sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu-cucu kami, ummatan muslimatan lak, jadikanlah kami umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkaulah Maha penerima taubat, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Yani kurang lebih begitu terjemahannya. Dan mari kita pelajari apa yang menjadi tafsiran daripada ayat-ayat tersebut. Al-Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, ya, dan tatkala kami perintahkan, perjanjikan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Maksudnya adalah, kata Imam Hasan Al-Basri, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk membersihkan Ka'bah dari segala kotoran dan najis, sehingga Ka'bah itu, rumah Allah Subhanahu wa taala itu, bersih daripada kotoran dan najis, dan segala jenis kotoran. Kemudian ulama yang lain juga menafsirkan demikian, bahwa kalimat ahid itu adalah perintah,
dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan, mensucikan rumahnya, yakni Ka'bah. Dibersihkan dari apa? Dari najis, dari kotoran, dan wabil khusus kata para ulama ya, dari kotoran-kotoran kemusyrikan. Yang dalam hal ini adalah al-authan, ya, dari berhala-berhala, ya, dari kemusyrikan. Kemudian Al-Mujahid mengatakan dan Sa'id ibn Jubair bahwa yang dimaksud dengan kotoran yang harus dibersihkan dari sekitaran Ka'bah itu adalah yang pertama berhala, yang kedua adalah rafath, yakni perkataan-perkataan yang rafath itu yang kotor, yang jorok, ya. Wa qaul az-zur, kemudian perkataan dusta, warrijs, dan perbuatan dosa. Nah, ini lengkap sekali apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid. Jadi itulah yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar di sekitaran Ka'bah, agar Ka'bah dan di sekelilingnya itu ya suci dari al-authan, berhala-berhala, kemusyrikan maksudnya, ya, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, warrafath, kemudian dari perkataan-perkataan yang kotor, ya, wa qaulaz zur, perkataan-perkataan dusta atau hoax, zaman sekarang istilahnya hoax, ya. Dan kemudian warrijs, dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Imam Atha dan Imam Qatadah mengatakan antahhira baitiya, agar disucikan, ya, agar keduanya mensucikan, membersihkan rumahku, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensucikannya bila ilaha illallah, mensucikannya dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, agar tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, disucikan dari kesyirikan, dari noda-noda kemusyrikan. Jadi kotoran ma'nawi. Namun secara umum bahwa ya pendapat-pendapat tersebut saling melengkapi satu sama lain, sehingga Ka'bah itu ya harus bersih dari kotoran-kotoran hissi maupun ma'nawi, dari kotoran-kotoran yang nampak, yakni dalam hal ini dari najis begitu, ya, dan juga kotoran-kotoran secara ma'nawi, yaitu perbuatan syirik, kemudian tadi perkataan kotor, perkataan jorok, ya, kemudian perbuatan dosa, dan perkataan-perkataan yang mengandung hoax, ya. Jadi kalau berbicara hoax, kemudian larangan hoax itu, undang-undang hoax itu, ya, adanya dari sejak dulu, ya, aturan bahwa kita itu tidak boleh berdusta, ya, kemudian berkata bohong yang tidak sesuai dengan fakta, bahwa itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibersihkan, terutama di sekitaran Ka'bah, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa dan untuk siapa supaya itu bersih, ya, supaya memberikan kekhusyuan, supaya memberikan ketenangan, ya, secara batin, ya, lit-taifin, untuk orang-orang yang tawaf, ya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa Sa'id ibn Jubair mengatakan at-taifin maksudnya adalah orang-orang yang datang dari jauh, ya, orang-orang yang datang dari jauh. Wal akifin, ya, adalah orang-orang yang beribadah di sekitaran Ka'bah dari penduduk sekitar, dari orang-orang lokal, ya, dari orang-orang lokal. Warruka'is sujud, demikian juga bagi orang-orang yang ruku dan sujud. Sehingga ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an, di sini Imam Ibn Katsir menyimpulkan, kata beliau, fa ma'nal ayah, maka kandungan makna yang terdapat di dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk membersihkan rumahnya, yaitu Ka'bah, ya, lit-taifin, untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah di sana, baik dari yang jauh maupun yang dekat.
Kemudian timbullah sekarang pertanyaan, kata beliau, bahwa dibersihkan dari apa? Ya, maka jawabannya adalah dibersihkan rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah itu dari berhala-berhala, dari peribadatan-peribadatan yang mengandung kemusyrikan, ya, dari peribadatan-peribadatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah akan timbul pertanyaan, loh kalau begitu apakah ada kemusyrikan itu sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya, sehingga kemudian diperintahkan untuk disucikan Ka'bah itu yang akan dibangun itu? Nah, maka jawabannya yang pertama, bahwa kemusyrikan itu sudah ada sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Bahwa kemusyrikan yang pertama itu terjadi di masa kenabian Nabi Nuh alaihi salam, ya. Kita tahu kisahnya di dalam surat An-Nuh, di dalam surat Nuh, ya, bahwa ada orang yang soleh yang kemudian meninggal dan kemudian dikultuskan oleh masyarakat, ya, pada saat itu, kemudian sampai berlanjut hingga kemudian orang itu berubah menjadi menyembahnya, mensucikannya dan seterusnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, ingin menjadikan Ka'bah ini betul-betul terhindar daripada atau jauh daripada itu semua, ya, dari sesembahan-sesembahan, ya, yang diibadahi oleh orang-orang pada saat itu, ya, sehingga bangunan Ka'bah yang akan dibangun itu betul-betul steril, ya, steril daripada kemusyrikan. Kemudian ikhwatal imani wal islam azani Allah wa iyyakum jami'an, apakah Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah itu adalah yang pertama kali, ya, atau, ya, beliau alaihi salatu wassalam, ya, melanjutkan pondasi yang sudah ada? Nah, ini juga menjadi perbincangan, ya, pendapat yang berbeda di antara para ulama, ya. Namun tentunya bangunan Ka'bah yang kita ada saat ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, adalah itulah yang dibangun oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kemudian terjadi kerusakan, ya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kenabian. Ada yang mengatakan pendapatnya 5 tahun sebelum kenabian, ada yang mengatakan pada Rasulullah SAW berusia 25 tahun dan seterusnya, sehingga kemudian Ka'bah itu mengalami perbaikan yang besar, ya, karena diterjang bencana alam pada saat itu. Ada yang mengatakan banjir dan bencana yang lainnya, yang diperbincangkan oleh para ulama ahli tarikh, ahli sejarah. Ikhwafiddin azani Allahu wa iyyakum jami'an, para jamaah sekalian. Jadi di ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mensucikan, memastikan bahwa Ka'bah yang dibangun berikutnya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu steril daripada perbuatan-perbuatan kemusyrikan, lit-taifin, untuk orang-orang yang nanti datang untuk tawaf di sana, wal akifin, untuk
melakukan ibadah, warruka'is sujud, ya, dan juga orang-orang yang melakukan salat. Dan doa Nabi Ibrahim dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ini kemudian, ya, lestari hingga saat ini. Kita lihat bagaimana jazakumullah khairan, ya, para petugas di sana dari pemerintah Saudi begitu menjaga Ka'bah itu luar biasa. Setiap harinya kemudian dipastikan Ka'bah itu bersih, ya, pelatarannya, lantainya itu selalu dipel, ya. Kemudian selalu dipel dengan alat-alat yang luar biasa, kemudian juga memakai cairan-cairan yang bisa mematikan virus-virus, kuman-kuman yang ada di sana. Berjuta orang, ya, silih berganti datang ke sana, tetapi kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaganya melalui orang-orang yang bertugas di sana. Kemudian bagaimana Ka'bah juga, ya, secara kesinambungan selalu diolesi atau dilumuri dengan minyak wangi, ya kan, sehingga luar biasa, ya. Bahkan juga beberapa waktu mungkin ada jadwalnya, kemudian juga terdapat perawatan secara khusus, ya. Setahun sekali kiswahnya, baru kemarin tanggal 1, ya kan, kiswahnya juga diganti, ya, dipakaikan lagi, ya, sarung atau kiswah yang baru. Itu setahun sekali, padahal yang lama juga belum usang, ya. Dan itu luar biasa sekali, terbuat daripada kiswah itu kain sutra, ya, dengan kualitas yang terbaik, dan kemudian kaligrafi yang disulam menjadi hiasannya juga adalah dari benang-benang yang dilapisi dengan emas, ya, sehingga luar biasa sekali. Jazakumullah khair. Itu menjadi tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dan merawat Ka'bah. Ikhwah fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di ayat berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ingatlah wahai Nabi Muhammad, tatkala Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekkah, baladan amina, sebagai tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas thamarat. Kemudian berikanlah, rezekikanlah, karuniakanlah kepada para penduduknya, orang-orang yang ada di sana, minas thamarat, rezeki berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari al-akhir, yakni hari kebangkitan. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam penafsiran ayat ini meriwayatkan banyak hadis tentang keutamaan kota Mekkah dan Madinah, bahwa di antara keistimewaan kota Mekkah itu didoakan oleh Nabi Ibrahim, ya, dimintakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tempat yang penuh dengan keamanan dan tempat yang penuh dengan rezeki, ya, bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam banyak hadis. Di sini Imam Ibnu Katsir meriwayatkan, menukilkan banyak sekali hadis-hadis, ya, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga yang lainnya kaitan dengan keutamaan kota Mekkah dan juga Al-Madinah. Di antaranya bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ibn Abdullah dalam riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Ibrahim harrama baitallahi wa ammanahu.
Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah membuat tanah Mekkah atau Baitullah Ka'bah menjadi tempat yang mulia dan menjadikannya aman. Yakni dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kedua hal itu. Wa inni haramtul Madinah ma baina labitaiha fala yusadu sayduha wala yuqta'u idaduha. Kata Rasulullah SAW, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kota Madinah menjadi kota yang mulia, menjadi tanah haram juga ya. Dari ujung ke ujungnya, maka di sana tidak boleh binatang-binatangnya untuk diburu dan pohon-pohonnya untuk ditebang. Nah, ini nanti korelasinya seperti apa? Nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Al-Bukhari di dalam penafsiran ayat ini. Maka kemudian di dalam Sahih Muslim kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah di Madinah ketika para sahabat itu melihat buah-buahan, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat datang membawa buah-buahan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW menerimanya, lalu beliau berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada buah-buahan yang kami miliki, berikanlah keberkahan kepada kota kami yakni Madinah, dan berikanlah keberkahan kepada kami dalam timbangan kami, dalam takaran kami, baik sa maupun mud. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hamba engkau, kekasih engkau, dan nabi utusan engkau. Wa inni abduka wa nabiyyuk, dan aku juga adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah memohon berdoa kepadamu untuk Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mislahu ma'ahu, dan aku kini memohon kepadamu untuk Madinah dengan doa yang sama seperti yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim untuk Makkah dan semisalnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan yang sama untuk Madinah, dengan permohonan yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim untuk Makkah. Kemudian di dalam riwayat yang lain, juga riwayat Muslim, dan juga ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikatakan bahwa Anas ibn Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Talhah, iltamis li ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni, tolong carikan anak-anak di antara anak-anak kalian yang mau menjadi asisten aku, cari pemuda yang mau jadi untuk jadikan asisten oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Talha membawaku di atas kendaraannya, menunggangi kendaraannya, dan ketika itu aku pun menjadi asistennya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Anas bin Malik itu adalah di antara asisten pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih beliau berkhidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 10 tahun, yakni selama beliau berada di Madinah.
Dan kemudian ya, ketika beliau datang ke Uhud ya, ke gunung Uhud, maka Rasulullah SAW bersabda, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah gunung yang kami cintai dan gunung itu pun mencintai kami. Kemudian pada saat tiba di Madinah ya, masuk di kota Madinah, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni uhrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama bihi Ibrahimu Makkah. Allahumma inni uharrimu ma baina jabalaiha mithla ma harrama bihi Ibrahimu Makkah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim. Lalu pada saat Rasulullah SAW masuk ke Madinah, beliau mengatakan atau membaca doa, ya Allah, aku memohon kepadamu ya, untuk dijadikan kota Madinah ini kota haram ya, tanah haram, tanah yang mulia ya, di antara kedua gunungnya ya, ini di antara batas-batas haram yang sekarang ada. Misla ma harrama bihi Ibrahim Makkah, sebagaimana yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim untuk dijadikan Makkah itu menjadi tanah haram. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada orang-orang yang ada di Madinah dalam timbangan mud mereka dan takaran sok mereka. Ya, satu sok kemudian itu isinya adalah 4 mud. Jadi dulu orang-orang dulu itu kalau menakar ya, itu pakai sok atau pakai mud diantaranya. Mud itu adalah begini ya, kedua tangan kita disatukan ya, satu genggam ya, kurang kalau bahasa kita satu genggam itu 1 mud, dan 1 sa' itu 4 mud ya, 1 sa' itu 4 mud. Jadi meninggar gandum, menakar kurma ya, menakar hal-hal yang lain yang mereka takar itu dengan menggunakan takaran istilahnya mud dan sa' ya, dengan tentunya ukuran orang ukuran tangannya yang standar ya. Kemudian dibuatlah barangkali dari sana alat-alat untuk menstandarkannya ya. Kalau sekarang kan ada liter, kemudian ada kilo. Nah, dulu zaman itu belum ada liter, belum ada kilo ya. Adanya mud kemudian sa' ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain ya, juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW diriwayatkan berdoa, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa barik lahum fi muddihim. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada timbangan-timbangan mereka ya, berikanlah keberkahan, berkahilah mereka pada sok mereka, dan berkahilah bagi mereka pada mud mereka. Nah, jadi takarannya orang-orang Madinah itu orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu selalu jujur, selalu jujur ya, karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwah fiddin, a'azakumullahu taala jami'an. Ini diantara hadis-hadis yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Madinah dijadikan tanah haram sebagaimana Mekah telah dijadikan tanah haram, tanah yang mulia ya, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas doa dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau Mekah menjadi tanah haram itu adalah berkat daripada doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Madinah adalah berkat daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanahnya menjadi tanah yang mahal secara harga juga ya. Tanah haram itu menjadi tanah yang mahal sebab mungkin nilai bisnisnya juga secara keekonomian yang sangat tinggi, karena kedua tempat itu tidak pernah sepi daripada pengunjung sampai saat ini. Rabbi ja'al hadza baladan amina ya,
Kita kembali kepada doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Mekkah, ya, agar Makkah itu dijadikan negara yang aman, tempat yang aman, ya. Maka orang yang di sana, ya, tidak ada orang yang cemas, tidak ada orang yang takut, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan la yahillu li ahadin ayyahmila bi Makkah as-silah. Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh, tidak halal bagi seseorang untuk masuk ke kota Makkah dengan membawa senjata. Nah, ini. Jadi Makkah itu Masya Allah Ta'ala, ya, dijadikan negara yang aman. Dikabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu, makanya di dalam ayat yang lain di dalam surat Ali Imran misalnya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, ya. Fi ayatul mayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Makkah kana amina, maka dia akan dalam keadaan aman. Ya, dalam keadaan aman. Awalam yarau, ada dalam ayat yang lain Al-Ankabut ayat 67, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Ya, tidakkah engkau perhatikan bahwa, ya, kami telah menjadikan tanah haram Mekkah itu adalah tempat yang aman. Tempat yang aman, ya. Aman dari apa? Kata para ulama, aman secara hissi dan juga secara ma'nawi. Ya, secara hissi tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang dilarang membawa senjata ke sana. Dan kalau ada coba-coba orang bawa senjata, insya Allah ketahuan. Ya kan, mau membahayakan orang lain, insya Allah pasti ketahuan. Super ketat keamanannya, ya kan. Kemudian juga aman secara ma'nawi. Orang kalau masuk ke Mekkah, wabil khusus ke Masjidil Haram, ya, insya Allah jiwanya akan tentrem, akan damai, ya, akan damai, ya, akan tenang, ya. Di sana seseorang itu akan menemukan ketenangan jiwanya, ketenangan batinnya. Ya. Jadi negara itu atau Buq'ah itu wabil khusus, yakni bukan negara Saudi secara umum, tapi kota Mekkah wabil khusus adalah maksudnya adalah tanah haram, ya, karena tanah haram itu sangat terbatas, ya, dari sekitaran Ummul Qura, ya kan, kemudian kesananya lagi ke Masjid Aisyah, ya, ya, kita tahu ada batasan-batasannya di situ, ada tanda-tandanya, ya, Bidayatul Haram atau Nihayatul Haram, biasanya ada tulisan seperti itu, ya. Tulisan itu kalau dari sebelah luarnya akan terdapat tulisan Bidayatul Haram, ya. Ini adalah batas awal masuk tanah haram, ya. Dari sebelah dalamnya tulisan itu adalah Nihayatul Haram, bahwa ke sebelah ini adalah batas akhir haram. Jadi ke sebelah luarnya bukan lagi tanah haram. Nah, mobil khusus tanah haram itu, ya, dan spesifiknya lagi adalah Ka'bah, yakni Masjidil Haram, ya, orang masuk ke sana insyaallah taala akan mendapatkan keamanan, baik sekali lagi secara hissi maupun secara ma'nawi. Nah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian, ya, secara perkembangan zaman yang ada saat ini, kita tahu bagaimana pengamanan itu dilakukan secara maksimal oleh pemerintahan, otoritas pemerintahan Saudi Arabia, ya, untuk pengamanan 2 kota tanah suci, ya. Bahkan kita lihat kendaraan-kendaraan operasionalnya, misalnya yang kita bisa lihat, ya, secara langsung itu bagaimana selalu kendaraan yang terbaru, ya. Kalau saya nggak ngerti senjata, kalau senjata saya nggak tahu apakah itu juga senjata mutakhir juga yang dipakai pengamanan di sana. Kemudian berapa orang yang terlibat untuk mengamankan, coba setiap waktu sholat, ya.
kemudian CCTV, kita lihat berapa ribu CCTV itu setiap apa namanya tempat yang ada di masjid itu terekam oleh CCTV. Tidak ada tempat ya di sekitaran Masjidil Haram ya, di dalam maupun di luar, baik Haram Makki maupun Haram Nabawi, kecuali terekam oleh CCTV ya, terekam oleh CCTV itu untuk memberikan betul-betul keamanan dan kenyamanan ya, untuk orang-orang yang datang ke sana melakukan ibadah. Dan kenyamanan itu kemudian juga menjadi candu ya. Saya kemarin ketemu dengan kawan ya, beliau melaksanakan ibadah haji dan beliau katakan, ini nagih nih, dia bilang, Ustaz, Allah nagih, kata dia ini. Apa? Ana bilang nagih apa? Dia bilang, ana insyaallah, katanya, boleh enggak sih, katanya gitu. Ana sekarang mau ana prioritaskan, katanya, hasil kerjanya untuk bisa naik haji setiap tahun, dia bilang begitu. Ana bilang gitu, Masya Allah, berapa kira-kira budgetnya? Ana bilang gitu, sekian, katanya begitu ya. Bisa enggak, katanya gitu ya. Ana bilang bisa kalau antum punya anggaran, ya kan, punya bekal, apa namanya, dan secara aturan diperbolehkan ya, kenapa nggak bisa? Ya, secara aturan kan memungkinkan untuk orang pergi ke sana begitu ya, walaupun yang wajib tentunya bagi kaum muslimin itu adalah satu kali ya, hajjul wajib di sana atau hajjul Islam itu satu kali ya seumur hidup. Ya. Artinya bahwa tadi ya baladan amina, memberikan ketenangan ya, memberikan kenyamanan. Dia merasakan apa namanya, pengalaman spiritual yang luar biasa. Dia merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, merasa ketagihan akhirnya untuk kembali lagi ke sana dan kembali lagi. Kemudian ikhwatal iman wal Islam, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Lanjut di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian mengatakan, warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya, berikanlah kepada orang-orang yang ada di Mekah itu minas samarat, ya, buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, ini juga menjadi kenyataan yang doa ini menjadi kenyataan yang kita saksikan bersama, bahwa Mekah itu adalah tempat yang tandus, tidak subur untuk ditanami buah-buahan. Tetapi kayaknya tidak ada jenis buah-buahan yang enak untuk dikonsumsi kecuali ada di sana. Ada, bisa kita dapati dengan mudah di toko-toko, di supermarket, ya kan? Bahkan apa namanya, buah-buahan dari kita juga sampai ke sana. Yang sebut buah apa yang di kita menjadi istimewa, ada di sana. Ya, kalau anggur gitu udah biasa, memang di sana juga di sebagian tempat Saudi maksudnya tumbuh begitu ya, ditanam. Tapi kalau kayak kelapa itu hanya dari sekitaran kita dan ada di sana. Klengkeng, salak, durian ada, ya. Dan umbi-umbian juga ada. Nah, ada. Nah, jadi subhanallah, walaupun di sana tidak tumbuh, ya, tapi Allah datangkan ke sana, ya, dengan caranya, ya, menjadi kegiatan ekonomi orang-orang kemudian, ya, menjadi keberkahan bagi banyak orang. Nah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Demikian juga di Madinah sama. Karena tadi Rasulullah SAW meminta doa yang sama untuk Madinah. Apa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ini diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk Madinah. Ya, demikian juga di Madinah, buah-buahan. Coba kalau kita umroh, kalau antum umroh ke sana, ya, ziarah, kemudian ada waktu ziarah ke Madinah, kita dapati buah-buahan ada di sana. Pisang, ya kan, jeruk dan seterusnya, berbagai macam jenis buah-buahan. Dan yang menariknya lagi adalah bahwa warzuq ahlahu itu adalah bukan hanya ada buah-buahan itu di sana, didatangkan ke sana, dibawa oleh orang ke sana, tetapi juga orang sana diberikan kemampuan untuk bisa membelinya sehingga bisa mengkonsumsinya.
Nah, beda dengan orang di negara lain, mungkin termasuk di negara kita. Buah-buahan serba ada, tapi tidak semua orang bisa makan buah-buahan. Ya kan? Nah itu. Tapi di sana buah-buahan mungkin nggak tumbuh, tapi semua buah ada dan semua orang yang ada di sana bisa menikmatinya. Ya, bisa menikmatinya. Ya, Masya Allah, Allah berikan kecukupan kepada orang-orang yang ada di sana. Ya. Bahkan kalau kita lihat ini kaitan dengan rezeki, Masya Allah, hotel-hotel itu ya di Mekah itu hampir semua dipenuhi dengan hotel-hotel yang dekat-dekat jalan itu. Dan ada hotel-hotel itu yang memang cuma dipakai setahun sekali, semusim haji aja, tetapi mungkin hasilnya bisa untuk membiayai hidup mereka setahun. Nah, kan berbicara tentang rezeki ini, ya, dan kemudian tadi nilai keekonomian tak haram. Ya, kan? Nah, ya mohon maaf seperti yang disampaikan tadi, di kita mungkin semua jenis buah-buahan ada, tapi belum tentu kita semua bisa menikmatinya karena harganya mahal, karena nggak punya tanah sendiri untuk menanamnya, ya. Terutama buah-buahan yang memang jenisnya mahal, ya, katakanlah durian nggak semua orang bisa makan karena mahal, ya kan. Kemudian anggur, ya kan, di kita tumbuh, tapi tidak semua orang bisa menikmatinya. Tapi lain dengan Mekah, lain dengan Madinah, ya meskipun tidak tumbuh di sana, tapi orang di sana selalu makan, ya selalu makan, ya, Insya Allah. Bahkan diharuskan makan itu. Ya, saya katakan diharuskan karena kalau di asrama itu kita kalau kuliah itu ada menu makan buah. Nah itu harus diambil, harus dimakan. Nah itu Masya Allah. Ya. Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Bagian yang kedua ini dalam atau bagian terakhir daripada doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini adalah kata para ulama, ini adalah menurut periwayatan yang paling kuat, pendapat yang paling kuat, ini adalah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan maksudnya adalah tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk Mekah berupa buah-buahan, penduduk yang beriman kepada Allah dan hari akhir." Maka Allah timpali, Allah tanggapi, qala wa man kafara. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, fa umatti'uhu qalilan, maka akan kami berikan kepada mereka rezeki sedikit, ya, kesenangan sedikit. Summa adtarruhu ila adzabin nar, kemudian mereka akan kami masukkan ke dalam siksa neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini pendapat yang pertama, bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan doa Nabi Ibrahim, tapi itu adalah tanggapan, ya, boleh dikatakan tanggapan mungkin bahasanya, atau ada bahasa yang lebih tepat, dari Allah Subhanahu wa taala atas doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mengkhususkan permohonannya itu untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Sehingga Allah mengatakan seperti demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki di dunia ini kepada semua makhluknya, yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk Allah di atas muka bumi ini kecuali Allah akan berikan rezekinya, akan jamin rezekinya. Wa kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya kami akan berikan rezeki. Haula wa haula, yang beriman yang tidak beriman, min ata'i rabbik, ya. Kemudian di dalam ayat yang lain banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan rezeki ini, di mana Allah
ya, di dalam kehidupan dunia ini akan memberikan kepada semuanya. Ya. Maka di dalam ayat yang lain misalnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul 'adzabas syadid bima kanu yakfurun. Surat Yunus ayat 69 sampai 70. Mata'un fid dunya, kehidupan dunia, kesenangan dunia akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Itu diantaranya adalah rezeki. Maka di dalam ayat yang lain lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidzatis sudur numatti'uhum qalilan tsumma naqarruhum ila adzabin ghalidz. Surat Luqman ayat 23 sampai dengan 24 juga demikian Allah taala berfirman. Di dalam surat Zukhruf juga Allah taala mengatakan, walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa li buyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiun wa zukhrufa wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang tidak beriman juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sedikit kenikmatan. Makanya di dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, qala wa man kafara, demi kata Allah Subhanahu wa taala, qala di sini adalah Allah taala berfirman, wa man kafara, dan siapa yang ingkar, yang kufur, fa umatti'uhu qalilan, maka akan kami berikan kenikmatan sedikit, tsumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Pertanyaannya adalah sekarang fa umatti'uhu qalilan. Di ayat yang lain tadi juga mata'un qalilun, numatti'uhum qalilan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Sedikit, kata-katanya sedikit. Kami berikan sedikit kenikmatan dunia ini kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang kufur. Pertanyaannya, tapi kok sekarang orang-orang yang masuk dalam list orang terkaya di dunia misalnya begitu, nah, kayaknya nggak ada orang muslim 10 list pertama ini. Orang 10 terkaya di Indonesia ya, sekarang ada ya orang muslim 1 orang ya, Pak CT itu ya kan, selebihnya orang kita. Tapi ayatnya qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, orang-orang yang kufur akan kami berikan nikmat sedikit. Lebih itu kok mereka punya lebih banyak ya, bahkan terbanyak gitu ya dalam ukuran dunia. Maka jawabannya adalah itu tetap hitungannya sedikit bila dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang beriman di akhirat nanti ya, sebagaimana surat Az-Zukhruf ayat ke-35 tadi, wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Jadi bandingannya nanti dengan kenikmatan yang akan didapatkan di akhirat, yang itu tidak bisa diukur dengan kenikmatan yang ada di dunia. Di akhirat itu nanti kan kemarin dulu kita sudah belajar tentang kehidupan surga, bahwa orang yang paling bontot masuk surga, paling terakhir masuk surga itu mendapatkan seperti dunia dan seluruh isinya. Dan ketika dia rela, ketika dia senang, Allah melipat gandakannya lagi. Ditanya oleh Allah, apakah engkau senang? Ketika orang itu senang, dilipatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipatkan lagi. Jadi dunia semuanya ini kemudian dilipatkan. Sehingga apa yang dimiliki oleh mereka saat ini ya tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang kelak di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah azakumullahu taala jami'an, itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala menanggapi doanya Nabi Ibrahim. Ada pendapat yang kedua dikatakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan bahwa itu adalah juga doa Nabi Ibrahim.
di mana Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang tidak beriman itu diberi rezeki tapi sedikit aja. Ya, tapi sedikit aja. Jadi Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, ya Allah, berikanlah kepada penduduk Makkah ini rezeki ya dari buah-buahan, ya, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, maka berikanlah kepadanya ya, qala wa man kafara fa amti'hu qalilan, ya, maka qiraahnya dibacanya fa amti'hu qalilan, maka ya Allah berikanlah ya kesenangan kepadanya sedikit saja. Ya. Jadi ada dua qiraah, namun sekali lagi qiraah yang kuat adalah tentunya qiraah yang pertama, bacaan yang pertama sebagaimana yang masyhur yang kita baca, ya, dan itu berkesesuaian dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lain di ayat-ayat yang lain tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjamin rezeki kepada semua orang, kepada semua makhluknya, termasuk mereka-mereka yang tidak beriman, termasuk mereka-mereka yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Isra yang sudah kita baca tadi, surat Yunus, surat Luqman, dan juga surat Az-Zukhruf. Ikhwatal iman, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, ya fa umatti'uhu qalilan, maka akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka nikmat ya di dunia ini sedikit saja. Sekali lagi, hitungan sedikit atau banyak itu adalah kata yang relatif, ya. Kenapa menjadi sedikit? Karena ada pembandingnya yang lebih banyak, yaitu kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti di yaumil akhir. Summa attarruhu ila adzabin nar, kemudian setelah itu ya kembalikan ia, ya, diseret ia, dipaksa dia untuk masuk ke dalam neraka, siksa neraka, wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian di ayat yang berikutnya kita masuk ke ayat yang ke-27, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menceritakan tentang sejarah pembangunan Ka'bah, ya, juga kemudian bagaimana Ka'bah itu perjalanannya dari masa ke masa. Mungkin ini tidak akan kita angkat dalam pertemuan ini, insyaallah nanti kita angkat di pertemuan yang akan datang, tapi kita akan masuk terlebih dahulu ke tafsirnya. Jadi cerita kisah tentang awal mula pembangunan Ka'bah dari proses awal sampai akhir, insyaallah, karena agak panjang ceritanya nanti kita sambungkan ceritanya di pertemuan yang akan datang. Tetapi di pertemuan ini kita akan angkat dulu penafsiran daripada kedua ayat ini. Dan tatkala, ingatlah wahai Nabi Muhammad, tatkala Nabi Ibrahim, ya, mengangkat, ya, al-qawaid minal bait, meninggikan pondasi, ya, daripada Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Nabi Ismail, dan beliau berkata, ya, di dalam doanya, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ini dari kami, ya, amal ini dari kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan jadikanlah anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana,
dan ajarilah, tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara-cara melakukan ibadah haji, maksudnya manasik, ya, manasik haji. Wa tub alaina, ya, dan berikanlah ampunan kepada kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, serta ingatkanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaummu, beritahu kepada kaummu, di mana dulu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, bersama putranya Nabi Ismail alaihi salam, ya, membangun Ka'bah, ya, meninggikan Ka'bah, ya. Dan setelah mereka membangun Ka'bah, ini poin pentingnya dari pelajaran kita hari ini, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam bersatu padu, bekerja sama bapak dan anak, ya, ayah dan putranya untuk membangun Ka'bah itu, dan di penghujungnya mereka mengatakan, ketika selesai pembangunan itu mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah persembahan kami, terimalah amalan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tahu amalan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini adalah membangun Ka'bah yang menjadi titik, ya, pusaran dunia, yang menjadi titik orang, ya, simbol orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, ya, dalam sujud orang-orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu titiknya adalah Ka'bah. Menghadapnya itu ke Ka'bah, yang di utara menjadi menghadap selatan, yang dari selatan menjadi menghadap utara, yang dari timur menjadi menghadap barat, yang dari barat menjadi menghadap timur, ketika posisi Ka'bah itu ada di sebelah timur mereka. Maka orang barat harus menyembahnya atau sujudnya ke sebelah timur. Ketika orang yang ada di timur itu Ka'bahnya ada di barat mereka, maka mereka harus sujud itu ke sebelah barat, seperti kita misalnya, dan seterusnya. Ini amalan yang luar biasa agung, dan itu amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersama itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami ini. Terimalah amalan kami ini, ya. Para ulama mengatakan, ya, ini menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh merasa dirinya cukup, merasa dirinya tenang, merasa dirinya senang begitu saja ketika setelah selesai melakukan sebuah amal kebaikan. Tapi dia harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kebaikan itu, agar amalan yang telah dilakukannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga keikhlasannya ketika amalan itu sedang dilakukan, dijaga niatnya ketika amal itu belum dilakukan, ya. Dijaga mulai dari niatnya dipersiapkan, ya. Kemudian ketika amalan itu dilaksanakan, terus niat itu dijaga keikhlasannya. Kemudian selepas amalan itu dilakukan sekalipun sudah usai, maka terus dijaga keikhlasan itu untuk tidak sum'ah misalnya, untuk tidak ujub dan syawaib yang lainnya, kotoran-kotoran keikhlasan yang lainnya, agar amalan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna. Maka diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, dari hadis riwayat Muhammad bin Yazid bin Khunais al-Makki, ya, bahwa Wahib ibn al-Warad itu ketika beliau membaca ayat ini,
Surat Al-Baqarah yang sedang kita baca tafsirnya ayat 127, wa idz yarfa'u Ibrahimul baita wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'idal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Beliau menangis ya. Wahib bin Ward ini seorang ulama menangis ketika membaca ayat ini dan mengatakan, ya Khalilur Rahman tarfa'u qawa'ima baitir Rahman wa anta musyfiqun alla yuqbalu mink. Dan beliau mengatakan, wahai engkau kekasih Allah, yang Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, julukannya adalah Khalilullah, Khalilur Rahman. Tarfa'ul qawa'ima baitir Rahman, engkau ini yang sedang engkau lakukan atau yang sudah engkau lakukan itu adalah engkau membangun rumahnya Allah Ar-Rahman. Wa anta musyfiqun alla yuqbalu mink. Lalu engkau khawatir bahwa amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi Ibrahim yang sedang membangun rumah Allah diperintahkan oleh Allah, ya kan, untuk, dan dia itu adalah kekasih Allah, dia khawatir amalnya tidak diterima, maka bagaimana dengan kita? Ya, maka bagaimana dengan kita? Siapa kita? Kita orang biasa, yang kita kerjakan juga adalah bukan betul-betul keseluruhannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk kemaslahatan diri kita. Ya, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Maka kekhawatiran itu tentu lebih layak ada pada diri kita. Maka kata Imam Ibnu Katsir, ya, demikianlah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ya, bahwa kita itu harus menjaga keikhlasan, ya, di dalam beramal. Ingat, keikhlasan itu harus kita jaga sejak dari persiapan amalan itu. Belum kita kerjakan, masih persiapan prosesnya, belum, ya, masih tahap persiapan. Pada saat amalan itu sedang dikerjakan, ya, ikhlas itu harus tetap ada, ya, maka amalan itu tidak boleh riya. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari amalan yang terdapat padanya riya atau syirkul khafi. Kemudian pasca amal itu, ya, dikerjakan juga keikhlasan harus tetap dijaga. Maka kita tidak boleh untuk sum'ah, untuk mempublish amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan, untuk mengeksposnya, ya, menyebut-nyebutnya, ya, dan juga tidak boleh ujub, berbangga diri dengan amalan yang kita lakukan, karena sejatinya semua itu kita lakukan, ya, karena kita punya kekuatan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun hanya melakukannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman wal Islam azani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah pelajaran yang paling penting, ya, saya kira dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika beliau membangun Ka'bah, di mana beliau tetap berdoa kepada Allah, ingin memastikan bahwa amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebanyak apapun amalan seseorang dan sebaik apapun amalan seseorang, kalau tidak diterima oleh Allah, yang menjadi percuma, menjadi sia-sia. Dan agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sudah maklum, ya, sudah mafhum, hanya ada dua syarat, ya, agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terkonversi menjadi amal saleh yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mutaba'atur rasul, ya, melakukannya dengan cara yang terbaik, yaitu cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas salah satu ini, maka amalan itu tidak akan sampai ke langit. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, fahuwa raddun. Ana aghna syuraka, dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ana aghna syuraka anasyirki faman amila amalan asyraka fihi ghairi, ya, asyraka fihi ghairi taraktuhu
wa syirkahu, ya, dan banyak lagi amal-amal keterangan-keterangan yang lain, nas-nas yang lain yang menunjukkan kepada kita tentang dua syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Nabi Ibrahim juga berdoa selain agar tadi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, muslimaini lak, orang yang berpasrah diri kepadamu, kepada Engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan bukan hanya kami saja tetapi juga anak cucu kami. Jadikanlah ummatan muslimatan lak, adalah umat kaum yang berserah diri kepada Engkau ya Allah. Ya. Wa arina manasikana. Nih. Ya, ini kita lihat, wa arina manasikana. Dan ajarilah kepada kami, beritahukanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami manasikana, manasik kami, cara ibadah kami kepadamu. Nah, ini juga sebagai sebuah dalil yang sangat kuat bahwa ibadah itu bukan dikarang-karang. Ibadah itu bukan direkayasa, tapi ibadah itu adalah juknis juklaknya, paket dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim aja yang bangun Ka'bah enggak berani, dia berinovasi kemudian caranya habis ini untuk ibadah kepada Allah begini dan begitu, tapi tidak. Begitu selesai bangun Ka'bah, arina manasikana, ya Allah ajari kepada kami bagaimana kemudian kami beribadah menggunakan Ka'bah ini. Arina manasikana wa tub alaina, kalau ada salah-salahnya ya Allah ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Jadi ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, Nabi Ibrahim berdoa untuk dirinya, untuk keturunannya, anak cucunya, dan Nabi Ibrahim berdoa kemudian untuk agamanya, agar beliau beribadah sesuai dengan apa yang diharapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya, karena memang kita sebagai manusia kita pasti punya salah. Ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, sebagai penutup ada satu pelajaran juga di antara pelajaran yang penting daripada kisah Nabi Ibrahim sampai dengan ayat 128 ini, bahwa ketika kita berdoa, di antara adab di dalam kita berdoa agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus memperhatikan adab-adabnya, etika-etikanya. Maka di antara adab berdoa itu kita memanggil Allah Rabb, ya, menyebut ya Rabb, ya Rabb, Rabbana, Rabbi, dan seterusnya, ya Rabb, ya Rabb, ya. Maka jangan heran kalau kita keluar misalnya, ya, misalnya ke Timur Tengah begitu, ya, ketika orang berdoa itu tidak melulu orang mengatakan amin, amin, tapi ada yang mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, dan seterusnya. Nah, itu karena memang disebutkan dalam Fiqhul Adiyati wal Adhkar, kitab ensiklopedi fikih doa dan zikir, itu diantara etika kita berdoa, kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya Rabb. Ya, boleh ya Rabbana, ya Rabbi, atau Rabbi. Nah, sebagaimana di sini kita lihat tadi Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, memanggil Allah Subhanahu wa taala Rabbi, yang ayat yang ke-26, Rabbi ja'al hadza Rabbi, ya kan? Kemudian di ayat yang berikutnya beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna, Rabbana, Rabb, ya. Di ayat yang berikutnya lagi 128, Rabbana waj'alna muslimaini laka, Rabb, ya, ya Rabb, ya Rabb, ya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, ya, yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang doa, bahwa ada orang yang sedang safar, kemudian dia aghbar wa ash'ats,
ya, dia penuh dengan debu, kusam, kumal, lalu orang itu mengadahkan kedua tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya kan, ya Rob wa ya Rob. Nah, lalu dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya muddu yadayhi ila sama wa yaqulu ya Rob, ya Rob. Tetapi sayang, kata Rasulullah SAW, orang itu mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, ya, wa mat'amuhu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Namun sayang, orang itu pakaian yang dia dapat dari cara yang haram, lalu minumannya juga minuman yang dia dapat dari yang haram, atau bahkan minuman haram, makanannya juga makanan yang dia makan makanan yang haram atau didapat dengan cara yang haram, fa anna yustajabulah. Maka orang yang seperti ini bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan, padahal syarat-syarat doanya atau adab-adab doanya sudah dia perhatikan, di mana dia dalam keadaan safar, di mana dia mengangkat kedua tangan, di mana dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Nah, dari hadis itu juga para ulama mengatakan bahwa di dalam etika berdoa, ya, adab berdoa, ya, dianjurkan kita untuk memanggil Allah dengan mengucapkan atau memanggilnya dengan kata Rob, ya Rob, ya Robbi atau Robbi atau Robbana, ya. Wallahu taala alam. Ini yang dapat disampaikan, yang menjadi pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat meneladani Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan kisah bagaimana Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, dan bagaimana perjalanan Ka'bah dari masa ke masa hingga saat ini. Insyaallah menjadi bagian pelengkap dari pertemuan kita di pekan yang akan datang, masih dengan kaitan dengan doa Nabi Ibrahim, Ka'bah dan juga Makkah Al-Mukarramah. Wallahu taala alam. Cukup insyaallah. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.